Tuhan, Shalom. Sekali lagi Shalom. Kita bersyukur buat kesempatan ini di mana Tuhan izinkan kita boleh ketemu lagi satu dengan yang lain, dan saya percaya semua kita di dalam berkat-berkat Tuhan. Nah, puji akan nama Tuhan. Hari ini kita akan belajar bersama dan firman Allah terambil dalam Injil Lukas pasal 19 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-10. Injil Lukas pasal 19 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10 dengan perikop Sakeus. Semua sudah dapat? Kita akan baca bersama ya, mulai ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. 2, 3. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penting untuk kita kemudian belajar dari kisah yang dicatat oleh Lukas di dalam ayat yang kita baca tadi. Dan Lukas memberikan kepada kita sebenarnya pesan yang sangat-sangat kuat, agar selaku orang yang percaya belajar bagaimana teladan yang ditunjukkan Sakeus, yang digambarkan seorang pemungut cukai, juga digambarkan seorang yang berdosa. Tetapi di tengah keadaan yang kemudian melabelkan dia sebagai seorang korup, karena biasanya pemerintahan Romawi yang mempercayakan kepada seseorang dengan mengambil cukai, maka standar dia bisa naikkan setinggi yang dia mau. Yang penting dia setor pokok kepada pemerintah. Karenanya Alkitab mengatakan bahwa dia dianggap sebagai orang berdosa. Banyak penilaian-penilaian dari pihak yang lain yang berkumpul waktu itu ketika mendengar Yesus akan numpang tinggal di rumah Sakeus. Semua orang pada tidak nyaman dan tidak senang. Ada kecemburuan muncul karena menganggap dia seorang yang berdosa. Bagaimana dia tidak tinggal kepada kami dan tinggal dalam rumah kami yang adalah orang benar? Kira-kira begitu. Tapi Yesus lebih memilih tinggal di Sakeus. Karena apa saudara? Karena Sakeus memiliki kerinduan untuk meresponi anugerah Allah. Sakeus memiliki kemampuan untuk bagaimana meresponi anugerah, dan ini penting. Karena orang yang meresponi anugerah Allah, dia akan mendapat sesuatu yang spesial juga dari Allah. Dengan demikian maka meresponi anugerah Allah ini penting. Karena ada banyak orang yang mengabaikan. Karena itu Alkitab menceritakan kepada kita, jangan lemparkan mutiara itu kemana?
ke babi. Ini bicara tentang sesuatu yang berharga. Dan Yesus menyampaikan ini bicara tentang keselamatan. Bicara tentang anugerah. Jangan buang-buang waktu, jangan buang percuma. Gambaran sebenarnya begini. Bicara tentang keselamatan itu adalah harta termulia. Dan kalau ada orang yang menganggap remeh, menganggap itu tidak penting, sejauh dimana kita menjalankan dan melaksanakan sesuatu yang mengingatkannya, tapi mengabaikannya, maka seharusnya itu menjadi sebuah catatan. Sehingga Alkitab katakan, hal yang berharga jangan dilemparkan. Kan katakanlah mutiara ke babi, ke binatang-binatang. Apakah mereka seakan-akan memfungsikan itu sesuatu yang penting? Tentu tidak. Contoh saja, saudara boleh lemparkan emas saudara ke kucing yang saudara sayang. Lalu kucing itu dia akan berbalik. Dia justru bera itu emas yang saudara buang. Karena tidak berharga di matanya. Sakeus memandang kehadiran Kristus sebagai sesuatu yang berharga. Karena itu dia meresponi untuk bagaimana dia mau bergabung di situ. Karena Alkitab katakan Sakeus ini seorang pemungut cukai, tapi dia juga seorang yang kaya. Bukan seorang yang miskin. Dan biasanya orang kaya itu mereka cukup sibuk. Ada istilah yang mengatakan orang miskin lelah dengan tenaga untuk bekerja. Orang kaya lelah menghitung uang. Nah, ingin saya sampaikan bahwa bagi Sakeus tentu dengan Alkitab mengatakan seorang yang kaya tentu dia sibuk. Mendengar Kristus Yesus akan lewat. Dia tidak mau diam. Dia meresponinya. Dia mau cari. Dia mau ingin ketemu. Kira-kira Yesus itu gerangan model seperti apa? Dia mau cari tahu. Artinya, poin yang ingin saya sampaikan, orang yang meresponi anugerah, mereka selalu punya kerinduan, saudara. Orang yang meresponi anugerah Allah, dia selalu memiliki kerinduan. Dan karena itu, kerinduan itulah yang mendorong atau kerinduan bisa menjadi pendorong seseorang bisa melangkah lebih maju, saudara. Kalau orang tidak punya kerinduan apa-apa, kita mau dorong dengan bulldozer sekalipun, dia sulit berubah. Jadi penting bagaimana semua kita memiliki kerinduan, karena kerinduan itu saya ibaratkan sebagai kekuatan pendorong untuk bisa bergerak lebih maju. Secara umum, kata kerinduan mencerminkan rasa kekosongan atau ketidaklengkapan yang ingin dipenuhi dengan kehadiran atau pengalaman tertentu. Saya bisa memberikan sebuah contoh. Dalam dunia militer selalu ada motivasi-motivasi yang pemimpin mereka, komandan mereka berikan kepada mereka ketika dilatih dengan latihan fisik yang cukup melelahkan. Kalau kita yang tidak terlatih tentu akan memilih mundur karena merasa tidak sanggup. Tetapi para pelatih memberikan support kepada mereka dengan mengatakan bahwa kalian datang di sini hanya dengan satu tujuan, yaitu untuk mengubah sesuatu yang ada di belakang. Bisa jadi saudara datang di sini untuk membanggakan orang tua atau keluarga, atau bisa jadi untuk membuktikan kalian bisa. Ini menjadi pendorong. Sehingga membuat beban yang berat, kesulitan,
tekanan, tantangan, pengajaran, dan pendisiplinan pun mereka siap melewatinya. Nah, Zakheus melewati itu. Kerinduan yang dalam yaitu ingin jumpa dengan Tuhan. Karena itu dia rela naik di atas pohon ara. Saudara bayangkan kalau seorang yang kaya, katakanlah seorang yang punya pengaruh, dan di tengah kerumunan banyak orang, dia berlari mendahului karena dia tidak sanggup melihatnya. Mendahului banyak orang dan dia naik di atas pohon. Lalu orang-orang lihat dia di atas pohon. Saudara di atas pohon. Apa yang ada di pikiranmu? Tentu mungkin kita akan mengatakan, orang ini sempunya malu atau bagaimana? Tapi Zakheus abaikan itu, saudara. Karena hanya untuk bagaimana mewujudkan kerinduannya. Saya dan saudara ada hari ini, saya rindu, saya ingin agar kita datang karena didorong dengan sebuah kerinduan yang dalam untuk Tuhan. Saya rindu kita ada hari ini bukan semacam sebuah kebiasaan kita datang setiap minggu. Tapi saya rindu kita ada hari ini karena kita haus akan Tuhan. Karena kita ingin jumpa dengan Tuhan. Dan karena itu betapa penting agar kita terus bangun kerinduan. Semakin orang mungkin menganggap kita ini tidak layak. Tapi mari kita bangun kerinduan. Zakheus dianggap tidak layak. Tapi dia bangun kerinduan. Dan kerinduan itu akhirnya terwujud. Saya percaya waktu kita punya kerinduan, Tuhan akan mewujudkan kerinduan itu. Karena dalam ayat yang ketiga dan ayat yang keempat itu menjelaskan buat saya dan saudara sikap seorang Zakheus. Dia katakan begini, ia berusaha, ayat yang ketiga, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Ayat yang keempat, usahanya yaitu dia berlari dan mendahului orang banyak. Berarti larinya lebih cepat dari yang lain. Karena pasti ada banyak anak-anak, Alkitab tidak menjelaskannya. Cuman kita coba membayangkan kalau melihat Zakheus naik atau satu orang naik di atas pohon yang mana seseorang yang berpengaruh itu akan lewat. Pasti anak-anak kecil juga akan ikut naik pasti. Cuma Alkitab menjelaskan lebih menyoroti tentang Zakheus. Tapi saya menduga, ini duga ya, bisa benar bisa salah. Saya menduga pasti anak-anak kecil juga naik di atas pohon. Untuk melihat Yesus itu seperti apa. Tapi ini satu upaya Zakheus, dia berlari mendahului orang banyak. Berarti ada orang lain yang lari. Tapi kemudian dikatakan lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Jadi sebuah upaya. Jadi orang yang punya kerinduan tidak hanya sebatas diam. Orang yang punya kerinduan dia pasti akan berupaya. Dan Alkitab mengatakan dia mencari cara. Nah, jadi orang yang punya kerinduan itu pasti punya cara untuk mewujudkan kerinduan tersebut. Hal yang kedua kita akan belajar bersama meresponi anugerah Tuhan. Yang kedua, di dalam ayat yang ke-6 firman Allah mengatakan begini. Ayat yang kelima dulu. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakheus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Lalu Zakheus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Poin kedua kita akan belajar bersama bahwa orang yang kemudian meresponi anugerah Allah dengan kerinduan yang dalam, kerinduan itu akan terwujud. Saat kerinduan itu terwujud, akan menghasilkan yang namanya sukacita.
Berapa banyak di antara kita ketika apa yang menjadi kerinduanmu itu terkabul, saudara pasti akan mengatakan, oh penuh sukacita. Tentu saya percaya ketika apa yang menjadi kerinduanmu terjawab, terwujud, saya percaya saudara tidak berduka cita. Tapi malah sebaliknya, saudara akan bersuka cita. Nah, bersuka cita, Alkitab menjelaskan banyak hal. Tapi dalam Mazmur 126 ayat 3 dikatakan, Tuhan telah melakukan perkara besar kepada kita, maka kita bersukacita. Kita bersukacita hari ini karena Tuhan telah melakukan perkara yang besar. Apa yang menjadi perkara besar yang saudara alami? Saudara pasti punya pengalaman perkara apa saja yang menurut saudara sangat besar, di mana Tuhan telah kerjakan dalam hidupmu. Kita punya banyak cerita tentang hal ini. Dan karena itu, di saat banyak hal di mana Tuhan telah kerjakan, teristimewa. Perkara besar yang saya bisa gambarkan, yaitu napas hidup yang selalu Tuhan anugerahkan. Kita banyak sadar tentu bahwa tidak ada seorang pun di antara kita yang hadir hari ini yang mau cepat-cepat mati. Artinya berhenti pernapasan kita. Kita ingin agar supaya kita mau tetap ada bersama dengan keluarga dan orang-orang yang kita kasihi. Dan itu kerinduan. Tetapi bukankah kerinduan itu akan dibatasi dengan adanya napas? Ketika napas berhenti, maka seluruh aktivitas juga akan ikut berhenti. Sadar atau tidak? Tetapi napas, ataukah saya bisa mengatakan oksigen yang kita hirup setiap saat. Saudara bisa dapat hitung. Kalaukah di rumah sakit dihitung per jam, berapa banyak biaya yang kita keluarkan setiap hari? Katakanlah kalau saudara setiap hari 1 kali 24 jam, hitung saja. 1 kali 24 jam saudara hitung oksigen yang saudara harus bayar kepada Tuhan. Kemudian setelah saudara hitung dengan Tuhan, Tuhan mengatakan, hitung istri atau suamimu juga. Hitung juga. Setelah saudara hitung suamimu 24 jam menggunakannya, dikalikan dengan 1 bulan, dikalikan dengan 1 tahun, dikalikan dengan usia saudara hidup. Tuhan katakan hitung semua. Kalau saudara hitung-hitungan dengan saya, hitung juga. Setelah saya dan saudara hitung sebagai suami istri, kita katakan Tuhan sekian banyak, kami akan bayar. Oke, hitung juga anak-anakmu. Setelah hitung anak-anak, Tuhan katakan, hitung juga cucu-cucumu. Dapatkah kita membayarnya? Kita akan mengatakan, Tuhan kau menyerah juga. Jangankah sampai di cucu, sampai di diri kita sendiri, kita sulit untuk bisa melunasi. Dan karena itu, perkara besar ini patutlah kita bersuka cita. Kalau pagi di mana kita bangun dan kita bernapas, kita bersuka cita. Amin. Karena mungkinkah saudara mengatakan, tapi saya lagi sakit, saya nggak apa-apa. Selama masih bisa bernapas tanpa menggunakan oksigen, maka hendaklah kita bersuka cita. Beberapa waktu waktu ada di rumah sakit, dan ruangan kami ada ruangan yang paling heboh. Saya kata itu paling heboh. Karena apa? Karena ya ada 1-2 yang menderita luar biasa juga. Tapi menjadi heboh di sana saudara. Kami saling menunjuk satu dengan yang lain. 1 ketua kelas, 1 wakil ketua sekretaris, 1 bendahara. Dan kadang-kala itu jadi ramai saudara. Tapi itu menjadi obat yang menghibur. Sehingga kami kadang mengatakan betapa ramainya ruangan kita. Dan saya percaya ruangan lain tidak seheboh ruangan kami saudara. Kenapa saudaraku? Karena saya percaya ada kekuatan Tuhan.
yang mengalir sehingga memungkinkan kita memiliki sukacita di tengah sekalipun mungkin penderitaan. Tapi sekali lagi, oleh karena ada perkara besar yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan saya dan saudara. Sukacita dalam Tuhan adalah sukacita orang percaya karena menemukan sukacita sejati dalam Kristus. Ini ada hubungannya dengan sukacita yang terjadi bukan karena tergantung pada situasi dan kebahagiaan dunia. Sukacita itu hadir oleh karena pengenalan dan kehadiran Kristus di dalam setiap pribadi. Sukacita itu hadir karena hubungan kita dengan Tuhan. Ada lagi yang namanya sukacita bukan hanya sebatas disebut sukacita dalam Tuhan, tetapi juga ada yang dikenal dengan sukacita dalam penderitaan. Sukacita dalam penderitaan itu terjadi karena sukacita yang dimiliki orang percaya itu adalah sukacita yang dikerjakan karena menyadari penderitaan yang kita alami sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan kita terima suatu ketika. Kita membuat perbandingan seberapa besar penderitaan kita hari ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang kelak kita akan terima nanti. Karena itu betapa penting kita terus berjalan di dalam sukacita Tuhan. Sekalipun mungkin saudara mengatakan, tetapi apa alasan saya bisa bersukacita? Bukankah pergumulan satu belum selesai, datang pergumulan baru? Saya harus bisa mengatakan, semua orang bisa juga mengalami hal yang sama. Tetapi bagi kita orang yang percaya, penderitaan tidak menghalangi kita untuk tetap bersukacita. Dalam Roma 5 ayat 3 dikatakan begini, dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, ayat 4, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Jadi bagian-bagian ini menarik untuk kemudian kita tarik terkait dengan pelajaran berharga bersukacita dalam penderitaan, karena akan menolong kita bisa lepas dari tekanan itu. Karena akan menolong kita untuk bisa menjadi kuat. Karena ketika kita bersukacita dalam penderitaan, maka menolong kita menjadi orang yang tahan uji, Alkitab katakan. Dan membuat hal yang baru dengan lebih lagi pun kita sudah terbiasa. Karena itu mari kita tetap bersukacita. Ada lagi yang disebut dengan sukacita dalam keselamatan. Sukacita dalam keselamatan adalah orang percaya bersukacita karena kita telah menikmati karya dan anugerah keselamatan. Sementara banyak orang yang tidak tahu membedakan tangan kanan dan tangan kiri. Artinya mereka yang hidup di dalam dosa, hidup dalam kebinasan menuju kehancuran, mereka tidak sadar akan hal ini. Mereka bangga dengan hidup mereka. Mereka tidak sadar sedang ujungnya hidup mereka menuju kepada kebinasaan. Kita bersyukur karena kita sudah bisa mampu membedakan apa itu tangan kanan, apa itu tangan kiri. Kita sudah bisa dapat mampu membedakan apa yang benar dan apa yang salah. Kita sudah bisa dapat mampu membedakan dosa dan hidup dalam kebenaran. Kita sudah dapat mampu membedakannya. Dan itu membuat kita harus bisa bersukacita dalam keselamatan yang Tuhan telah anugerahkan buat saya dan saudara. Kenapa ini penting buat saya dan saudara? Karena Kristus datang dan mati di atas tiang kayu salib hanya agar supaya saya dan saudara diselamatkan. Supaya saya dan saudara bisa menikmati karya keselamatan. Dan agar supaya kita diselamatkan, maka betapa penting, sekali lagi, betapa penting kita setia dan sungguh-sungguh dengan Tuhan. Jangan sampai kemudian kita mengabaikan dan menghina kasih karunia Allah. Jangan sampai kita menganggap sepele karunia Allah. Mari kita hargai kasih karunia Allah.
Karena tidak ada satupun di antara kita yang bisa membalas kasih karunia Allah. Mari kita memberikan hati dan hidup ini kepada Allah. Bagian yang ketiga yang ingin saya sampaikan bahwa pengalaman dan pelajaran yang kita ambil dari perjumpaan Zakheus dengan Yesus menyadarkan Zakheus siapa dirinya. Jadi tahapannya adalah ketika Zakheus punya kerinduan ketemu dengan Tuhan, dia memiliki upaya juga usaha dan itu terwujud. Dia kemudian ketemu dengan Yesus. Dan kemudian Yesus bukan hanya ketemu dengan Zakheus, tapi Yesus juga tinggal di rumah Zakheus. Tidak berhenti di situ. Ketika Zakheus jumpa dengan Yesus, Zakheus sadar. Jadi saya memberikan poin perjumpaan dengan Tuhan melahirkan sikap sadar akan siapa dirinya. Jadi perjumpaan dengan Tuhan akan melahirkan kesadaran diri. Pertanyaan kesadaran diri apa yang dimiliki oleh Zakheus? Ayat yang ke-8 dikatakan begini. Ini Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Ini lahir bukan dari tekanan Yesus. Yesus ketemu dengan Zakheus dan perjumpaan itu melahirkan kesadaran Zakheus. Jadi dalam hidup ini hendaklah kita mari bangun kerinduan untuk jumpa dengan Tuhan. Ketemu dengan Yesus. Di mana? Di hadirat Tuhan. Kita jumpa Yesus di hadirat Tuhan. Karena perjumpaan dengan Yesus itu melahirkan kesadaran diri kita ini. Kalau banyak orang yang merasa sombong dengan mampu A, mampu B, melakukan A, mampu melakukan B. Tidak peduli orang A, tidak peduli orang B. Karena dia belum berjumpa dengan Tuhan. Setiap orang yang jumpa dengan Tuhan, dia akan kenal siapa dirinya. Dia akan sadar dan mengatakan, siapakah saya? Saya adalah orang yang patut dihukum. Saya adalah orang yang patut dimurkai. Paulus, dia memiliki kesadaran mengatakan, saya adalah orang yang paling berdosa. Kenapa ini lahir dengan ucapan ini? Apakah spontan? Tidak. Ketika Paulus dalam kuasanya yang besar untuk mencari orang-orang Kristen, dia membunuh mereka. Dia mau mencari mereka, membinasakan mereka. Di depan pintu Damsyik dengan surat sah dari pemerintahan. Dia jatuh. Dia jumpa. Dan itu menjadi sebuah perjumpaan yang mengubah kehidupannya. Mengubah kesombongannya. Mengubah harga dirinya sebagai seorang yang berkuasa dan punya kekuatan yang besar. Mengubah pola dan cara berpandang. Cara berpikir berubah. Karena sebuah perjumpaan dengan Tuhan. Jadi perjumpaan dengan Tuhan akan mengubah pola hidup kita. Alkitab mengatakan dalam pertama Timotius pasal 1 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-16 dikatakan begini. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya.
Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling apa? Paling berdosa. Bukan akulah yang paling benar, seperti orang fasik. Paulus mengatakan, dan di antara mereka itu, betalah yang paling berdosa. Ini kesadaran tingkat tinggi, saudara. Dan kesadaran model ini, anugerah Allah akan turun di atas mereka. Kesadaran model ini, anugerah berkelimpahan akan turun di atas setiap pribadi. Di atas setiap usaha, di setiap pekerjaan, di atas setiap pergumulan, di atas setiap generasi. Berkat ini akan turun di atas mereka. Karena menyadari siapakah aku ini. Sehingga kita menjadi biji mata Allah. Siapakah aku ini? Sehingga aku yang paling berdosa, Tuhan harus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, saya orangnya. Ayat yang ke-16 dikatakan, tetapi justru karena itu, aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian, aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Menjadi contoh. Dan ini pernyataan Paulus yang luar biasa kepada Timotius. Supaya Timotius belajar dari Paulus. Kita juga belajar dari pengalaman yang dialami oleh Zakheus dalam perjumpaan dengan Tuhan. Dan kita temukan perjumpaan dengan Tuhan menghasilkan hal-hal yang luar biasa. Karena itu jangan pernah berhenti untuk bagaimana jumpa dengan Tuhan. Saudara boleh jumpa dengan siapapun, tapi jumpa dengan Tuhan akan mengubah pola hidup ini. Akan mengubah cara kita hidup. Akan mengubah karakter kita. Akan mengubah sikap kita. Akan mengubah kebiasaan kita. Akan mengubah banyak hal di dalam kehidupan kita. Sehingga kita menjadi pribadi yang tidak sama lagi. Sehingga apa yang Alkitab katakan, kita menjadi ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu. Sesungguhnya yang baru sudah datang. Kita menjadi baru. Karena itu di masa di mana kita hidup hari ini untuk melihat hari depan. Hari yang Tuhan janjikan sebagaimana Tuhan katakan, Tuhan merancang kita. Bukan untuk membawa kepada kecelakaan, tetap untuk masa depan yang penuh dengan harapan. Maka mari kita berproses sambil kita setia kepada Tuhan. Sampai pada akhirnya kita jumpa dengan Tuhan. Karena setiap kita yang jumpa dengan Tuhan, kita tentu akan mengalami perubahan drastis dalam hidup ini. Kalau kita belum ketemu dengan Tuhan, belum menikmati pengalaman pribadi dengan Tuhan, kita akan sulit untuk bisa mengalami perubahan hidup ini. Jadi untuk bisa mengalami perubahan yang akhirnya sebagaimana Paulus katakan, supaya menjadi contoh bagi banyak orang, maka hendaklah kita mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Pengalaman pribadi tidak harus didorong oleh orang lain. Pengalaman pribadi itu harus lahir dari kerinduan yang dalam dari pribadi. Karena dengannya saudara akan ketemu dengan Tuhan. Saudara akan jumpa dengan Tuhan. Dan ketika saudara jumpa dengan Tuhan,
Tuhan akan memberkati kita. Mari kepada pelayan mengambil tempat di tempat ini. Tapi saya harus bisa mengakhiri bagian ini dengan mengatakan, orang yang sadar akan diri, dia akan merefleksikan pengalaman pribadinya, pengalaman hidupnya. Dia akan mengevaluasi tindakannya. Dia juga akan mempelajari pelajaran dari kesalahan apapun itu. Dia juga akan mengevaluasi dan menjadikan pelajaran apapun itu keberhasilan. Jadi kegagalan ataupun keberhasilan itu menjadi bahan evaluasinya. Dan karena itu betapa penting kita meresponi anugerah setiap saat. Kalau kita bicara tentang anugerah, bicara tentang keselamatan, maka saya juga bisa bicara tentang anugerah hal-hal yang tidak layak kita terima dan Tuhan beri buat saya dan saudara. Contoh, siapakah kita sehingga kita diberikan Tuhan napas yang tidak pernah berhenti? Siapakah kita sehingga Tuhan anugerahkan pekerjaan-pekerjaan yang olehnya kita terima hari ini? Siapakah kita sehingga kita bisa memiliki pendidikan dan oleh pendidikan itu membuat kita ada hari ini? Siapakah kita sehingga kita bisa memiliki postur tubuh yang normal? Tidak ada yang cacat di sini. Siapakah kita sehingga kita memiliki kesehatan dan oleh kesehatan itu membuat kita bisa beraktivitas? Siapakah kita sehingga kita bisa dapat memiliki kelebihan dan kelebihan itu tidak dimiliki oleh orang lain? Sementara orang lain berusaha mengejar dan mereka tidak dapat. Hanya itu yang kita miliki. Siapakah kita sehingga membuat kita bisa ada sampai hari ini? Dan itu anugerah. Dan kalau itu anugerah yang kemudian Tuhan beri buat saya dan saudara, mari kita syukurinya.